anak-anak, hari ini kita belajar mengurutkan pecahan materi kelas 4. Nah, di sini kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada contoh. Yang pertama adalah pecahan 4/4, 2/4, 3/4. Nah, jenis pecahan ini adalah pecahan biasa. Nah, dapat kita lihat untuk penyebut dan pembilangnya. Di sini dapat kita ketahui bahwa penyebut dari pecahan ini memiliki angka yang sama. Nah, jika penyebutnya sama, yang perlu kita perhatikan kembali adalah pembilangnya. Nah, coba di sini kita lihat mana pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil. Nah, di sini antara 4, 2, dan 3. Dapat kita lihat bahwa angka yang paling kecil adalah 2. Sehingga urutan yang pertama adalah 2/4. Kemudian selanjutnya angka di atasnya adalah 3/4. Dan yang terakhir adalah 4/4. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka pecahannya adalah 2/4, 3/4, dan 4/4. Sedangkan jika kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kita hanya perlu mengubah tempatnya saja. Nah, di sini yang terakhir adalah pecahan 4/4. Jika yang besar diminta lebih dahulu, maka yang pertama berarti 4/4, kemudian 3/4, selanjutnya adalah 2/4. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan dari yang terkecil, yaitu dengan contoh seperti ini. Ada 4/3, 2/2, dan 3/6. Nah, ini soalnya berbeda dengan soal sebelumnya. Di sini dapat kita lihat penyebutnya. Penyebut di sini berbeda. Ada 3, 2, 6, sedangkan yang tadi penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya berbeda, yang perlu kamu perhatikan adalah kita harus mencari KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan yang terkecil. Nah, kelipatan 3, kita cari dulu kelipatan 3. 3 ditambah 3 berarti 6. Tambah 3 lagi, 9. Tambah 3 lagi, 12. Dan seterusnya. Kemudian kelipatan 2. 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Tambah 2, 8. Begitu seterusnya. Kemudian 6. 6 tambah 6, 12. Tambah 6 lagi, 18. Nah, coba kita lihat mana kelipatan mereka yang sama, yang paling kecil. Nah, kita dapat lihat ini ada ya 6, 6, 6. Semuanya punya kelipatan angka 6. Nah, jadi kita harus samakan penyebutnya dulu. Nah, jika disamakan penyebutnya, maka menjadi ini 6. Nah, 6 itu 3 dikali 2, sehingga jika penyebut dikali 2, pembilang harus dikali 2. Berarti 4 dikali 2, 8. Kemudian ini 6. Nah, di sini dapat kita lihat 2 dikali berapa? 6, 2 dikali 3. Berarti yang di atas juga harus 2 dikali 3. 6. Kemudian ini 6. Nah, karena tetap 6, maka yang sebagai pembilangnya juga tetap. Ini jika penyebutnya sudah sama. Dan sekarang kita akan mengurutkan pecahannya. Nah, yang kita urutkan itu bukan ini, tapi pecahan yang pertama. Kita lihat, ini dia setelah disamakan penyebutnya. Nah, kemudian kita lihat angka atau pembilangnya. Pembilangnya mana yang paling kecil? Di sini dapat kita lihat
3/6. 3/6, ini juga 3/6, sehingga yang pertama yang paling kecil adalah 3/6. Kemudian 6/6, di sini 2/2. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir adalah 4/3. Sehingga kita peroleh bahwa urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah 3/6, 2/2, dan 4/3. Jadi kalau diminta urutan dari yang terbesar, kita tinggal balik ini. Yang pertama, jadi 4/3, kemudian 2/2, kemudian 3/6. Bisa kan? Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan dari yang terkecil dengan contoh seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa pecahan ini adalah pecahan yang berbeda. Di sini ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Nah, untuk mengurutkannya, kita perlu menjadikan pecahan ini menjadi pecahan yang sama. Nah, di sini Ibu mau mengubah pecahan ini menjadi pecahan desimal saja, supaya lebih mudah. Nah, 4 dibagi 3. 4/3 itu sama dengan 4 dibagi 3. Nah, di sini kita kalikan 1. Sehingga 3. 3 dikali 1, 3 kan? Kita kurangkan, jadinya 1. Kemudian karena 1, nggak bisa 3 dikali berapa 1? Kita harus tambahkan nolnya dengan menjadikan ini koma. Jadi 10. Nah, kemudian 3 kali berapa mendekati 10? 3 dikali 3, yaitu 9. Nah, sisa lagi 1. Oke, begitu seterusnya. Ini bisa lagi kita tambahkan. Jadi nanti 1,333 kayak gitu. Nah, sekarang ini udah dapat. Yang pertama itu adalah 1,3. Sedangkan ini adalah pecahan campuran. Kalau pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 3. 2 dikali 3, 6. Kemudian ditambahkan 1. Jadi 7/2. Jadi 7 dibagi 2 itu berapa sih? 7 dibagi 2. 2 kali berapa mendekati 7? 2 dikali 3 dong, karena 2 dikali 3 itu 6. Kalau 2 dikali 4 lebih dong. Nah, sisanya 1. Sama seperti ini juga, jika 1 nggak bisa 2 kali berapa 1? Sehingga kita tambahkan koma. Jadinya 10. Jadi 2 kali berapa 10? 2 dikali 5. Nah, dapat menjadi 3,5. Sedangkan yang ini tetap karena kita ubah menjadi pecahan desimal. Ini 0,2. Lalu kita urutkan pecahannya. Kita mengurutkannya bukan pakai yang ini, tapi dari pecahan yang pertama. Dapat kita lihat yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah ini kan 0. Di belakang komanya 0, pasti dia yang paling kecil. 0,2 berarti yang paling kecil. Kemudian ini 1, ini 3, berarti 1,3. Selanjutnya 3,5. Nah, sekarang kita masukkan pecahannya. Berarti pecahan yang pertama adalah 0,2. Kemudian 4/3. Lalu 3, 1/2. Sehingga pecahan dari yang terkecil 0,2, 4/3, dan 3, 1/2. Dan jadi kalau diminta pecahan dari yang terbesar, tinggal balik aja. Nah, segitu aja ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.